Apakah Anda masih optimistis September tahun ini akan jadi September ceria kayak lagu Vina Panduwinata ya? Tapi realitanya nih baru aja kita masuk bulan September sudah disuguhkan dengan data ekonomi yang kurang menggembirakan dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat bahwa untuk yang kedua kalinya secara berturut-turut Indonesia mengalami inflasi negatif alias deflasi di bulan Agustus kemarin. Artinya apa? Artinya kondisi harga barang-barang ini sepanjang bulan lalu itu banyak yang turun. Nah, kondisi ini ternyata bisa jadi sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia. Nah, apakah memang karena kita deflasi lagi, kemudian RI sudah bersiap hadapi resesi? Apa sebetulnya penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelamatkan ekonomi kita? Kita akan bahas bersama. Kalau dilihat berdasarkan data BPS, setelah bulan Juli lalu Indonesia ini sudah mengalami deflasi ya. Ternyata per Agustus 2020 kita kembali lagi mengalami deflasi. Kita lihat dulu yang garisnya berwarna abu-abu, month to month itu sebesar minus atau inflasinya minus atau deflasi 0,05% dibandingkan bulan sebelumnya atau secara month to month. Nah, angka ini lebih tinggi dari konsensus pasar CNBC Indonesia yang memperkirakan bahwa akan terjadi deflasi sebesar 0,01%. Tapi nyatanya lebih besar lagi. Nah, selain itu ini adalah yang terakhir kali Indonesia mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut, yaitu pada Maret sampai April 2011. Jadi setelah 9 tahun berjalan, baru kali ini lagi kita mengalami deflasi 2 bulan berturut-turut. Nah, kelompok yang menyumbang deflasi itu kelompok apa aja sih? Yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini disebabkan oleh ada penurunan harga di beberapa komoditas seperti daging dan telur ayam ras, kemudian bawang merah, tomat, bahkan sampai ke jenis buah-buahan itu juga harganya terjadi penurunan. Kemudian kelompok transportasi ternyata juga ikut mengalami deflasi seiring dengan penurunan tarif angkutan udara karena kita dibatasi aktivitasnya, tidak bisa berterbangan kemana-mana. Sementara kalau kita lihat secara tahunan, tadi secara bulanan, secara tahunan atau secara year on year bisa dilihat di garis yang berwarna coklat ini ada inflasi sebesar 1,32%. Tapi walaupun masih inflasi, nyatanya angka ini masih turun atau lebih rendah dari inflasi di bulan-bulan sebelumnya. Bahkan ini adalah inflasi yang terendah sejak Mei tahun 2000. Jadi sudah terendah sejak 20 tahun lalu. Nah, menurut Kepala BPS, data ini menunjukkan bahwa daya beli kita sebagai masyarakat itu belum pulih akibat dari pandemi COVID-19. Dan memang dampak pandemi ini sangat luar biasa menghantam dua sisi ekonomi sekaligus. Kita pasti sering dengar ya bahwa dua sisi ekonomi ini adalah supply atau pasokan dan demand atau permintaan. Kenapa? Karena untuk meredam penyebaran virus ini otomatis aktivitas kita sebagai masyarakat akhirnya dibatasi dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan selama masa PSBB ini perkantoran atau restoran, pusat perbelanjaan, tempat wisata dan tempat-tempat lainnya dibatasi juga baik kapasitasnya atau jam operasionalnya. Akibatnya produksi barang atau jasanya otomatis turun dong ya, karena karena semuanya serba dibatasi sehingga sisi supply-nya atau pasokan atau penawarannya terpukul. Sementara kalau dari sisi demand-nya atau permintaannya dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit, apalagi beberapa orang mungkin di sekitar kita itu terkena PHK atau mungkin dari keluarga kita sendiri, sehingga sudah jelas sekarang kita akan lebih ketat lagi mengatur pengeluaran di luar kebutuhan dasar. Jadi sangat wajar kalau daya beli masyarakat Indonesia sekarang sedang turun drastis dan akhirnya menyebabkan harga barang-barang ikut turun atau terjadi yang namanya deflasi ini. Nah, melemahnya daya beli ini akhirnya akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena sampai saat ini dari beberapa komponen produk domestik bruto atau PDB nasional, yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian ekspor, impor, investasi, dan komponen-komponen lainnya, ternyata konsumsi rumah tangga ini adalah komponen utama karena kontribusinya yang paling besar yaitu sekitar 50-60% terhadap PDB kita. Artinya ketika tadi daya beli masyarakatnya lemah, daya beli kita lemah, maka konsumsi rumah tangga yang menyumbang paling besar ini kemungkinan akan turun juga. Kalau konsumsi rumah tangganya turun, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat atau bahkan minus seperti yang sudah terjadi pada kuartal 2 tahun ini. Kemarin ekonomi Indonesia itu tercatat
minus 5,32% secara tahunan atau merupakan yang terburuk sejak tahun 1999. Hal ini seiring dengan ternyata terbukti bahwa konsumsi rumah tangganya juga turun, minusnya adalah 5,51%. Jadi kalau melihat deflasi tadi kembali terjadi 2 bulan berturut-turut terakhir di Agustus kemarin, dan kalau ternyata permintaan yang lemah ini masih terus terjadi ke depannya, maka pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga 2020 ini juga kemungkinan bisa kembali minus. Nah, kalau sudah 2 kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia negatif, artinya Indonesia resmi masuk jurang resesi. Ini yang menjadi kekhawatiran dari banyak pihak, termasuk juga ternyata pemimpin kita Presiden Joko Widodo. Saat memberikan pengarahan di depan para gubernur pada siang tadi, Presiden Jokowi juga mengingatkan kembali bahwa kuartal ketiga ini adalah penentunya apakah Indonesia akan masuk ke resesi atau tidak. Artinya pemerintah karena kuartal ketiga ya masih punya waktu 1 bulan lagi setelah bulan Juli dan Agustus kan sudah lewat. Nah, tinggal di September ini nih kita masih ada kesempatan kata Presiden Jokowi, dan kalau kita masih saja ekonominya berada posisi yang minus, artinya kita Indonesia masuk resesi secara sah. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memprediksi bahwa ekonomi Indonesia di kuartal ketiga ini akan berkisar antara masih bisa 0% atau tidak tumbuh sama sekali, atau bisa minus 2%. Negatif lagi atau resmi resesi. Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD justru secara gamblang memprediksi bahwa 99% ekonomi Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Dan ada banyak sekali prediksi-prediksi dari ekonom-ekonom yang juga optimistis untuk resesi ya, bukan optimistis untuk tumbuh. Jadi sangat pesimis terhadap ekonomi Indonesia dan apa selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menghindari resesi. Nah, tentu saja supaya Indonesia bisa bertahan di tengah badai resesi ini, karena ada banyak negara yang sudah masuk ke jurang resesi, dibutuhkan upaya dari berbagai pihak ya, mulai dari pemerintah tentu saja dengan mempercepat belanja pemerintah pusat atau pemerintah daerah, karena konsumsi rumah tangganya kan tadi kita sudah bahas sudah sulit diandalkan, deflasi 2 bulan berturut-turut. Dan sejauh ini kalau menjelaskan tentang belanja pemerintah ini, sejauh ini data Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penyerapan anggaran pemulihan ekonomi negara atau PEN itu baru 28%. Jadi sangat lambat dari total pagu 695 triliun rupiah. Ini yang harus segera dipercepat oleh pemerintah. Tapi selain pemerintah, ada pihak lain yang juga perlu berkontribusi, yaitu perbankan juga perlu bertindak dengan cara menurunkan suku bunga, khususnya suku bunga kredit. Apalagi Bank Indonesia sudah beberapa kali menurunkan suku bunga acuan. Nah, ini diperlukan sekali supaya rumah tangga atau dunia usaha terdorong lagi untuk mengambil kredit perbankan sehingga ekonominya bisa kembali lagi ke zona positif. Tapi di samping semua upaya-upaya pemulihan ekonomi ini, yang paling utama tentu saja tetap upaya penanganan atau pengendalian pandemi COVID-19. Dan ini bukan cuma jadi tanggung jawab pemerintah ya, dengan misalnya memperbanyak tes, atau mungkin tanggung jawab tenaga medis dengan mengoptimalkan perawatan pasien positif COVID-19, lembaga penelitian dengan mengembangkan vaksin, tapi ini juga jadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia supaya kita bisa betul-betul menaati protokol kesehatan saat beraktivitas sehari-hari, karena sudah memasuki new normal, biar ekonominya tetap jalan tapi kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, karena semakin cepat pandemi ini selesai, semakin cepat juga ekonomi kita bisa kembali pulih.